Halo, di video kali ini kita akan belajar menentukan nilai gradien garis lurus jika diketahui beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, diketahui ruas garis. Kedua, diketahui dua titik koordinat yang dilaluinya. Dan yang ketiga, diketahui persamaan garisnya. Oke, langsung aja. Yuk kita mulai. Teman-teman, masih ingat arti dari gradien? Sudah kita bahas sedikit ya di video sebelumnya. Nah, gradien adalah kemiringan garis. Gradien biasanya disimbolkan dengan huruf M. Terus, buat nyari gradien, rumusnya seperti ini teman-teman. Perubahan nilai Y vertikal dibagi perubahan nilai X horizontal. Nah, yang perlu diperhatikan pas pakai rumus ini, yang pertama, perubahan Y ke atas itu bernilai positif, dan ke bawah bernilai negatif. Kemudian yang kedua, perubahan X ke kanan itu nilainya positif, dan ke kiri bernilai negatif. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah tanda. Langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Perhatikan gambar garis N berikut. Gradien garis N adalah, gimana nih teman-teman? Cari tahu dulu perubahan secara horizontal dan vertikalnya ya. Kakak mulai dari titik yang di bawah. Buat yang horizontal berarti ke kanan 2 petak, sehingga perubahannya adalah 2. Lanjut untuk yang vertikal berarti ke atas 4 petak, sehingga perubahannya adalah 4. Nah, setelah ini kita masukkan ke rumusnya. Didapatkan M sama dengan 4/2, kita hitung, jadi gradien garis N adalah 2. Nah, sekarang kalau gambarnya seperti ini gimana? Oke, dari titik yang di bawah, berarti ke kiri sejauh 3 petak. Jadi perubahan nilai X-nya adalah negatif 3 ya. Kenapa negatif? Karena ke kiri. Oke, lanjut ke atas 2 petak. Berarti perubahan nilai Y-nya adalah 2. Dari sini tinggal kita masukkan ke rumusnya. Sehingga gradien garis G adalah negatif 2/3. Oke, teman-teman, biar lebih paham lagi, coba kamu kerjakan soal yang ini ya. Perhatikan gambar garis berikut. Gradien garis H adalah, yang benar adalah negatif 3/4 ya. Oke, coba kita cari perubahannya dulu. Dari titik yang di bawah, ke kiri sejauh 4 petak. Sehingga perubahan nilai X-nya adalah negatif 4. Kemudian ke atas sejauh 3 petak, jadi perubahan nilai Y-nya adalah 3. Udah deh, tinggal kita masukkan ke rumusnya, diperoleh gradien garis H adalah negatif 3/4. Oke, teman-teman, jadi nyari gradien dirumuskan seperti ini ya. Perubahan nilai Y vertikal dibagi perubahan nilai X horizontal. Perhatikan juga tanda perubahannya ya, bisa positif atau negatif. Teman-teman, tadi kan nyari gradiennya itu dikasih gambar ruas garis yang ada petaknya ya. Nah, sekarang kalau petaknya itu kita hilangin, terus diganti yang diketahuinya itu dua titik koordinatnya, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, rumus gradiennya gimana? Nah, rumus gradiennya akan jadi seperti ini. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Buat dapetin rumus ini, coba kamu perhatikan gambar yang ini. Digambarkan ada titik dengan koordinatnya X1, Y1 dan X2, Y2 ya. Nah, sekarang coba perhatikan perubahan arah mendatarnya yang horizontal, nilainya adalah X2 dikurang X1. Kemudian perubahan arah tegaknya yang vertikal, yaitu Y2 dikurang Y1. Nah, teman-teman, rumus gradien kan seperti ini ya sebelumnya. Sehingga akan didapatkan M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, teman-teman, kalau pakai rumus yang ini, kamu nggak perlu lagi melihat perubahannya itu positif atau negatif. Yang penting betul ngitungnya. Lanjut ke contoh soalnya ya. Jika suatu garis melalui titik A 2,5 dan titik B 7,-5, maka gradien garis tersebut adalah. Oke, teman-teman, tinggal kita pilih aja titik mana yang mau jadi X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, cara pilihnya itu bebas, yang mana aja boleh. Yang penting pas dimasukin ke rumusnya itu jangan sampai salah tanda atau terbalik.
Oke, untuk soal yang ini, kakak mau pilih 2,5 sebagai X1, Y1, dan 7, negatif 5 sebagai X2, Y2. Nah, habis ini tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh negatif 5 dikurang 5 dibagi 7 dikurang 2. Kita hitung, maka gradiennya adalah negatif 2. Oke, biar kamu semakin paham lagi, coba kamu kerjakan soal yang ini ya. Yang benar adalah 7/5. Oke, kita bahas teman-teman. Yang opsi negatif 3/4 ini jelas salah. Kenapa? Karena dari gambar garisnya itu kan semakin ke kanan semakin naik. Jadi gradiennya pasti positif. Bisa dua pilihan lagi kan? Nah, buat nentuinnya kita gunakan rumus yang tadi. Tinggal kita pilih titik mana yang mau jadi X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, kita pilih aja 1, negatif 4 sebagai X1, Y1 dan 6,3 sebagai X2, Y2. Terus kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh 3 dikurang negatif 4 dibagi 6 dikurang 1. Kita hitung hasilnya adalah 7/5. Lanjut ya ke soal berikutnya. Yang benar nilai P sama dengan 11. Cara ngitungnya gimana? Nah, di soal kan ada gradien dan 2 titik ya. Berarti kita bisa gunakan rumus gradien dari 2 titik. Oke, kita pilih aja 5,3 sebagai X1, Y1 dan 7, P sebagai X2, Y2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh 4 sama dengan P dikurang 3 dibagi 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Nah, biar nggak pecahan, kedua ruas dikali dengan 2, sehingga 8 sama dengan P dikurang 3. Untuk nyari P, kedua ruas tinggal ditambah 3, sehingga nilai P sama dengan 11. Selamat ya buat kamu yang udah jawab dengan betul. Bagi yang belum, nggak apa-apa. Kamu bisa ulangi lagi materinya ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya, cara menentukan gradien dari 2 titik, gunakan rumus yang ini. Setelah kamu tahu cara menentukan gradien garis dari 2 titik, nah, cara menentukan gradien juga bisa langsung didapatkan dari bentuk persamaan garisnya loh. Wah, gimana tuh, Kak? Nah, bentuk umum persamaan garis itu kan Y sama dengan MX tambah C. M-nya apa? Masih ingat? M-nya gradien ya. Nah, jadi kalau ada persamaan garis dengan bentuk Y sama dengan MX tambah C, dapat kita langsung ketahui nilai gradiennya. Contohnya, persamaan garis Y sama dengan 7X dikurang 6. Ini kan bentuknya udah Y sama dengan MX tambah C ya. Nilai M-nya berapa? 7 kan? Berarti gradien garis ini adalah 7 gitu. Nah, teman-teman, kalau ada persamaan garis yang belum dalam bentuk umum, ya tinggal kita ubah dulu ke bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Oke, kalau kayak gini, gradiennya berapa? Nilai gradiennya 5/2 ya. Hati-hati, bukan 5. Bentuknya harus Y sama dengan MX tambah C. Nah, teman-teman, bentuk 2Y sama dengan 5X tambah 2, di sini koefisien Y-nya itu 2. Sementara bentuk Y sama dengan MX tambah C, koefisien Y-nya itu kan 1. Nah, biar koefisien Y-nya jadi 1, maka persamaan itu harus kita bagi 2. Sehingga diperoleh seperti ini. Y sama dengan 5/2X tambah 1. Udah jadi bentuk umum kan? Nilai M-nya berapa? Nilai M-nya adalah 5/2. Terus kan ada bentuk AX tambah BY sama dengan C atau AX tambah BY dikurang C sama dengan 0. Nah, itu nyari gradiennya gimana? Ya sama aja, diubah dulu jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C, tinggal kita gunakan aljabar. Oke deh, contohnya kayak gini teman-teman. Nilai gradien dari persamaan garis 2X dikurang 8Y sama dengan 3 adalah... Oke, sekarang kita coba ubah ya ke bentuk umum dengan cara kedua ruas dikurangi 2X. Diperoleh negatif 8Y sama dengan 3 dikurang 2X. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 8. Kenapa? Biar koefisien Y-nya jadi 1. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3/8 ditambah negatif 2 dibagi negatif 8X. Negatif 2 dibagi negatif 8 hasilnya kan 1/4. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan jadi Y sama dengan 1/4X dikurang 3/8. Oke, sekarang bentuknya udah Y sama dengan MX tambah C. Selanjutnya, coba kamu tentukan ya gradiennya berapa. Jawabannya A ya, teman-teman. Nah, bentuknya kan udah bentuk umum, Y sama dengan MX tambah C. Jadi, nilai M-nya adalah 1/4, sehingga gradiennya adalah 1/4. Oke deh, biar lebih mantap lagi, coba kamu kerjakan soal yang ini.
Nilai gradien dari persamaan garis 3Y dikurang 9X tambah 8 sama dengan 0 adalah, gradiennya adalah 3 ya. Nah, teman-teman, caranya sama. Tinggal kita ubah jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C menggunakan aljabar. Persamaan itu, kedua ruasnya kita kurangi dengan 8, diperoleh 3Y dikurang 9X sama dengan negatif 8. Kemudian, kedua ruasnya ditambah 9X, diperoleh 3Y sama dengan 9X dikurang 8. Nah, agar koefisien Y-nya 1, kedua ruas kita bagi dengan 3 ya. Akan jadi, Y sama dengan 3X dikurang 8 per 3. Udah ketahuan gradiennya berapa? Gradiennya adalah 3. Jadi begitu ya teman-teman cara menentukan gradien dari persamaan garisnya. Yang penting bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah C. Kalau masih bentuk yang lain, diubah dulu jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Habis itu tinggal dilihat nilai M-nya berapa. Udah deh diketahui gradiennya. Oke teman-teman, jadi kita sudah belajar menentukan gradien garis lurus ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus. Ini penting banget loh teman-teman, jadi jangan lupa untuk ditonton ya. Dan jangan lupa juga untuk latihan soal biar kamu semakin paham lagi.